Saya sering meneteskan air mata di persidangan. Ya, kenapa? Ya, ini semua adalah ego kita orang tua. Ya, yang korban adalah anak. Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli. Bahwa Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ketika dirancang, disahkan untuk diberlakukan, bukan untuk memisahkan suami istri, tapi adalah agar suami istri ya menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Makanya tentang ya Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jika ditemukan ya unsur pidananya, maka dia adalah bersifat delik aduan, bukan delik umum. Bahkan jika perkaranya sudah sampai pun ya sudah dinyatakan tahap 2 oleh jaksa penuntut umum, sangat memungkinkan perkara itu dicabut kembali. Karena itu kaitannya ya, bahwa tujuan daripada Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan untuk memisahkan, tapi agar semua pihak antara suami dan istri memahami dan menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Terus di sini kan akibat dari perceraian kan ada anak, Bang. Nah, kalaulah anak, kita kan nggak bisa pastikan si penggugat itu apakah anaknya itu masih rata-rata di bawah umur gitu kan. Nah, kalau seandainya dari penggugat itu memiliki anak yang udah dikatakan dewasa, terus dia mengajukan gugatan hak asuh, apakah itu bisa, Bang? Nggak bisa. Jadi hak asuh itu sebenarnya adalah ya, hak asuh itu adalah ketika anak itu belum dewasa. Jadi dewasa ini pun sebenarnya masih jadi perdebatan. Kalau dia dihukum perdata, keseringan dewasa itu dimaknai 0 sampai 21 tahun. Ya, tapi kalau mengacu Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, jelas pasal 1 mengatakan bahwa yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur 0 sampai 18 tahun termasuk dalam kandungan. Kita sebenarnya berharap, saya sering dulu katakan bahwa ya DPR RI ya pemerintah dia harus menyatukan ya yang dimaksud anak itu baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran. Jadi ya tentang hak asuh anak itu tidak bisa dimohonkan kalau dia memang udah dewasa ya. Nah, jadi makanya yang bisa itu adalah ketika dia masih berumur anak ya. Namun ya 0 sampai 12 si anak tidak boleh dihadirkan di persidangan, tapi jika udah 12 tahun maka dia boleh dihadirkan, dan hakim ya sangat memungkinkan untuk bertanya kepada si anak sendiri apakah dia akan ikut ayahnya atau ikut ibunya ya, seperti itu dia. Berarti si anak itu diberikan hak untuk memilih ya setelah dia umur minimal 12 tahun. 12 tahun. Sama dengan aturan bahwa setiap anak di bawah 12 tahun kan tidak dibolehkan masuk ke ruang sidang kecuali ya dalam hal-hal tertentu, misalkan dalam perkara pidana bahwa hanya dia saksinya ya. Namun yang pasti kalau dia misalkan diperiksa dalam perkara pidana sebagai saksi, maka mengacu pada Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya, maka baik majelis hakim, jaksa dan penasihat hukum harus menanggalkan toganya ya. Harus dihormati hak anak itu agar tidak menimbulkan rasa ketakutan ya bagi anak untuk menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, atau apa yang dia rasakan. Bang, saya masih menjanggal nih tentang ditanggalkan toga ya kan? Jadi kalau seandainya lah nih seorang anak ya kan,
dia terlibat dalam suatu tindak pidana, artinya kan dia disidangkan tuh. Jadi di setiap persidangan itu baik itu dari tingkat jaksa penuntut umum maupun penasihat hukumnya, bahkan hakimnya sekaligus, dia nggak menggunakan toga, Bang. Tidak. Jadi ya gini, kita harus pisahkan ya. Anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Namun ketiganya ini dalam undang-undang sistem pidana anak, maka mereka disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum. Jika anak sebagai pelaku ya, itu jelas bahwa sistem peradilannya, maka itu tetap persidangannya tertutup dan mejanya aja nggak boleh tuh ya. Kan ada yang begitu trauma sampai sekarang orang bilang dihadapkan ke meja hijau, maka peradilan anak tidak dibenarkan ya, mejanya itu hijau. Tapi yang tadi saya maksudkan, jika perkaranya misalkan perkara lain pidana, namun hanya anak itu yang akan menjadi saksi ya, maka sangat ya. Namun toga ya harus ditanggalkan. Bahwa bahkan misalkan gini, jaksa penuntut umum juga dia tidak dibenarkan pakai pakaian dinas dengan uniform ya, ada tanda pangkat, embel-embel yang lain. Untuk peradilan persidangan anak itu tidak dibenarkan ya, karena itu akan menimbulkan rasa ketakutan, bahkan menimbulkan trauma, dan ini akan menjadi stigma bagi dia ke masa yang akan datang. Terus kembali ke anak, Bang, ya kan? Yang dikatakan diversi, Bang, kan ada nih kadang pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat umum gitu kan, anaknya nih melakukan tindak pidana, jadi karena orang tuanya juga ada istilahnya entah bisikan, itu bisa itu diversi. Nah, itu ada nggak kategori anak selaku tindak pidana apa yang bisa dikabulkan diversinya, Bang? Ada ketentuan dalam Undang-Undang 11 2012 bahwa semua ya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, ancaman maksimal di bawah 7 tahun, maka harus dilakukan diversi. Dari mulai tingkat penyidikanlah di kepolisian ya harus dilakukan. Jika gagal, maka ketika dilimpahkan tahap 2 ke jaksa penuntut umum juga wajib dilakukan diversi. Jika juga gagal, maka hakim juga nanti persidangan harus tetap dilakukan diversi. Lalu diversi itu kan sebenarnya hanya pengalihan. Pengalihan apa? Pengalihan agar anak dihindarkan dari pemidanaan penjara ya. Nah, sama juga misalkan dia gini ya. Apakah syarat diversi itu? Syarat diversi itu yang pertama ya, jika dia memang ada korban bukan negara, maka yang pertama kali dia adalah harus mengakui ya perbuatannya dan dia mengakui menyesal. Ya. Makanya diversi itu harus melalui mediasi. Mediasi itu melibatkan anak sebagai pelaku, anak sebagai ya anak atau dewasa sebagai korban, terus melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat lingkungan. Ya, sebenarnya mediasi ini adalah salah satu hukum yang paling bagus. Oke, baik, Bang. Jadi untuk kedepannya, baik di proses perceraian, rumah tangga, maupun di sistem peradilan anak, harapan Abang Togar Lubis sebagai praktisi hukum, pengacara yang kondang di saya gini, berikan ya harapannya, Bang. Saya sebagai praktisi juga kadang-kala terus terang ya, korban utama dari perceraian itu adalah anak. Saya sebenarnya nggak bisa sembunyikan ya raut wajah saya ketika dibacakan putusan ya. Saya sering meneteskan air mata di persidangan ya. Kenapa ya? Ini semua adalah ego kita orang tua ya, yang korban adalah anak. Dan seperti saya katakan, dosa anak adalah dosa kita, bukan sebaliknya. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Bang Togar ya, untuk waktu sama-sama. dan kesempatannya sore hari ini kita. Semoga apa yang telah Abang sampaikan untuk kedepannya, khususnya untuk Langkat ini, bisa lebih baik, lebih maju, Amin. dan lebih bermartabat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.